Apakah Indonesia bisa kalah dari Timor Leste? Terdengar seperti pertanyaan mustahil, tapi mari kita bahas datanya secara serius. Perbandingan kekuatan militer dua negara tetangga ini bukan hanya soal jumlah senjata, tapi juga strategi, pengalaman, dan aliansi global. Siap-siap terkejut dengan beberapa fakta yang jarang dibahas. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dengan populasi lebih dari 275 juta jiwa. Anggaran militernya pada tahun 2025 mencapai lebih dari 10 miliar dolar Amerika. Sebaliknya, Timor Leste adalah negara kecil dengan populasi sekitar 1,3 juta jiwa dan anggaran pertahanan yang jauh lebih kecil, hanya sekitar 30 juta dolar Amerika per tahun. Indonesia memiliki TNI, Tentara Nasional Indonesia, yang terbagi dalam 3 matra besar, AD, AL, dan AU, dengan jumlah personel aktif lebih dari 400.000. Sementara itu, Timor Leste hanya memiliki FFDTL, Força de Defesa de Timor Leste, dengan sekitar 2.000 pasukan aktif, tanpa matra udara atau laut yang signifikan. Perbedaan skala kekuatan ini sangat mencolok dan mendasar dalam segala aspek operasional. Dalam hal kekuatan darat, TNI Angkatan Darat memiliki ribuan kendaraan tempur, termasuk lebih dari 300 tank tempur utama seperti Leopard 2 RI, ratusan kendaraan lapis baja, dan artileri berat jarak jauh. Sedangkan FFDTL hanya memiliki beberapa kendaraan taktis ringan dan senjata infanteri standar. Indonesia juga mengembangkan program modernisasi persenjataan dengan membeli alutsista dari Jerman, Korea Selatan, hingga Turki. Sementara Timor Leste masih bergantung pada hibah dan dukungan pelatihan dari negara-negara seperti Australia dan Portugal. Dalam skenario pertempuran darat, keunggulan teknologi dan jumlah berada sepenuhnya di tangan Indonesia. Dalam kekuatan laut, TNI Angkatan Laut memiliki lebih dari 150 kapal perang, termasuk fregat, korvet, kapal selam kelas Nagapasa, dan kapal pendarat. Sementara itu, Angkatan Laut Timor Leste hampir tidak memiliki kapal tempur, hanya beberapa kapal patroli ringan yang dibantu oleh Australia. Di udara, Indonesia memiliki TNI AU yang dilengkapi jet tempur seperti F-16, Su-27, Su-30, dan T-50I, serta pesawat intai dan helikopter tempur. Timor Leste tidak memiliki angkatan udara sama sekali. Ini berarti dalam skenario perang terbuka, Indonesia bisa menguasai udara dan laut Timor Leste hanya dalam hitungan jam. Namun kekuatan militer tidak hanya soal jumlah. Doktrin militer, strategi pertahanan, dan hubungan internasional juga sangat penting. Timor Leste mungkin kecil, tapi punya hubungan militer erat dengan Australia dan didukung oleh negara-negara seperti Portugal dan Selandia Baru dalam pelatihan militer. Sementara Indonesia mengembangkan kekuatan mandiri berbasis doktrin pertahanan aktif dan pertahanan berlapis. Indonesia juga merupakan anggota aktif berbagai forum pertahanan ASEAN, dan sedang menjajaki kerjasama lebih dalam dengan Korea Selatan dan Turki. Meski begitu, dalam konflik terbuka, tidak ada skenario realistis di mana Timor Leste bisa menahan gempuran Indonesia tanpa bantuan langsung dari kekuatan asing. Dalam skenario hipotetis di mana terjadi konflik militer, TNI bisa melakukan dominasi total melalui serangan udara dan laut terlebih dahulu, memutus jalur logistik dan komunikasi Timor Leste, lalu melakukan pendaratan amfibi jika diperlukan. Namun penting ditekankan, hubungan Indonesia dan Timor Leste saat ini bersifat damai dan diplomatis. Fokus kedua negara lebih kepada kerjasama ekonomi, penguatan perbatasan, dan pembangunan wilayah. Maka pertanyaan, siapa lebih kuat, mungkin hanya relevan dalam konteks analisis militer, bukan sebagai ancaman nyata. Namun dari semua data, jelas bahwa Indonesia unggul dalam semua aspek militer, jumlah personel, alutsista, teknologi, maupun pengalaman tempur. Dalam konteks geopolitik, posisi strategis Indonesia sangat menentukan arah kebijakan militernya. Indonesia mengontrol jalur pelayaran utama seperti Selat Malaka dan memiliki ribuan pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Sementara Timor Leste hanya menguasai wilayah kecil di bagian timur Pulau Timor. Tapi yang menarik, Timor Leste memiliki cadangan minyak dan gas di Laut Timor, yang menjadi titik sensitif dalam hubungan regional. Potensi konflik di masa depan bisa saja muncul bukan dari serangan militer langsung, melainkan persaingan ekonomi, eksplorasi sumber daya alam, atau bahkan intervensi diplomatik asing. Maka penting bagi Indonesia untuk tetap menjaga hubungan baik,
Meski secara militer tidak ada tantangan berarti dari Timor Leste, secara realistis, tidak ada kompetisi sejati antara kekuatan militer Indonesia dan Timor Leste. Perbandingan ini lebih menunjukkan betapa pentingnya keseimbangan regional dan rasa hormat antar negara bertetangga. Dominasi militer Indonesia bukan untuk ditakuti, melainkan digunakan sebagai alat stabilitas kawasan. Sementara Timor Leste tetap fokus pada pembangunan nasional, penguatan internal, dan peningkatan kapasitas pertahanannya secara perlahan melalui kerjasama internasional. Dalam dunia modern, kekuatan bukan hanya soal senjata, tetapi juga soal diplomasi, ekonomi, dan kerjasama regional. Meski Indonesia sangat unggul di bidang militer, tetapi stabilitas kawasan jauh lebih penting daripada unjuk kekuatan.